ini banyak diraih oleh negara-negara yang non-Muslim. Ada satu penelitian World Happiness Report, itu meneliti setiap tahun. Tahun 2022 ini negara yang penduduknya, rakyatnya paling bahagia sedunia itu ada 5 besar dan 20 besar. Indonesia itu nomor 87. Indonesia nomor 87. Saya sebutkan satu persatu ya. Negara yang rakyatnya paling bahagia dan sejahtera, makmur sentosa, itu satu negara Finlandia. Nomor 2 negara Denmark. Nomor 3 negara Islandia. Nomor 4 negara Swiss, yang kemarin anaknya Kang Ridwan Kamil, Gubernur Jabar itu masih dicari sampai sekarang, hanya di sungai Swiss itu ya. Dia mau kuliah ke sana, survei dulu. Yang kelima negara Belanda. Ya. Dulu negara Belanda itu pernah jajah kita, lalu mereka mengambil negara Kertagama dari Nusantara kita ini, diadopsi ke sana, malah dikembangkan di sana menjadi negara yang makmur, bahagia. Lah, standar kebahagiaannya ini dari sudut mana? Dari sudut harapan hidup sehat sampai umur panjang, 88 tahun. Jadi 80 sampai 88 tahun. Harapan hidup sehat dan umur panjang. Karena apa? Jaminan-jaminan sosial semuanya tersedia oleh pemerintah, diperhatikan di sana itu. Terus PDB, produk domestik bruto, istilahnya negara menjamin kestabilan keuangan. Itu. Jadi PDB per kapita itu juga tinggi. Gitu. Produk domestik bruto atau penghasilan domestik bruto negara, di pabrik-pabrik dikelola negara untuk kemakmuran rakyatnya. Ya. Terus adanya kekompakan ketika menghadapi masa-masa sulit. Gitu. Ini surveinya ya, harus standarnya ini loh. Misalkan ketika menghadapi COVID-19 itu mereka kompak bersatu. Itu saling bahu-membahu. Kalau kita, ya terserah, jawabannya pada diri kita sendiri. Anda semua yang menilainya. Terus nomor 4, standar kebahagiaan suatu negara itu dilihat dari segi rendahnya perilaku korupsi. Ya selain korupsi ya kriminalitas minim. Bisa-bisa rendah, polisi banyak yang nganggur. Bahkan ada satu negara ini yang polisinya itu tidak dipersenjatai dengan senjata api, tapi dengan tongkat pentung. Karena apa? Tidak banyak kejahatan di sana. Beda dengan Meksiko, ya banyak kartel-kartel narkoba itu di sana, setahun itu mati puluhan ribu. Ya. Terus selain rendahnya angka korupsi, juga kedermawanan dalam komunitas mereka dan saling menjaga. Saling menjaga, dermawan. Jadi misalkan tetangga kita ini ada yang tidak mampu makan, ya, kita menanyai dia, Pak, masih ada beras kata Pak, masih punya uang Pak, diperhatikan di sana itu. Rasulullah sendiri ngendikan tidak sempurna iman seseorang apabila dia tidur semalaman dalam kondisi kenyang padahal tetangganya ini nggak mampu makan, kan nggak beriman, ya kan? Nggak sempurna iman kita. Jadi mereka lebih Islami, budaya mereka lebih Islami daripada kita, lebih Qurani gitu loh. Ya, jadi kedermawanan dalam komunitas dan saling menjaga. Dalam saling menjaga itu gimana? Itu tadi perhatian betul, simpatik betul terhadap sesamanya. Terus kebebasan dalam menentukan keputusan hidup. Nah, standar yang keenam ini kebebasan dalam menentukan keputusan hidup. Jadi di sana itu rakyatnya hidup bebas, dalam arti bukan bebas semaunya, itu enggak. Maksudnya ada keputusan yang bersifat personal, pribadi, dan ada yang bersifat umum secara kenegaraan, kelembagaan. Di sana itu sangat dihargai. Pendapat orang itu dihargai. Misalkan kayak saya ini menyampaikan ceramah yang berbeda, ya, berbeda wahananya.
ya dihargai gitu loh. Karena ini bagian daripada hasanah keilmuan umat Islam. Jadi jangan dianggap wah ini sesat durung-durung wis mengklaim sesat ya. Ini berarti tidak menghargai ilmu namanya. Di sana itu sangat menghargai privasi orang lain, pendapat orang lain. Yang bisa menentukan surga neraka itu ya individual mereka masing-masing. Jadi 6 standar ini semuanya Islami. Jadi mereka itu budayanya lebih Islam daripada kita. Kalau kita ini korupsi banyak, gegeran antar sesama anak bangsa, gegeran antar sesama umat beragama, antar sesama agama umat Islam ini gontok-gontokan sing Wahabi ngarani wong Ahlussunnah versi NU, wah sesat bid'ah, khurafat, syirik, neraka, ya kan? Sing NU ya ngono, wah khilafah, rusak negara, sesat loh, ya kan? Iku sing paham yang agak nyeleneh sedikit, wah sesat. Bagaimana ketemunya gitu loh? Antar umat beragama, antar